Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Pojok Veteran. Nah sobat, di depan saya yang saya pegang saat ini adalah salah satu dari tombak pusaka, yang mana tombak ini adalah tombak yang masih menjadi misteri bagi saya. Karena untuk di dapurnya sendiri saat ini saya masih belum tahu kira-kira ini dapur apa. Itulah mengapa jadi gini. Mungkin di antara sobat ini menganggap saya seorang yang sudah ahli di dalam dunia tosan aji. Jadi belum sobat. Jadi saya juga masih dalam proses belajar. Itulah kenapa kemarin tuh beberapa dari penonton saya, mungkin satu atau dua, menanyakan tentang dapur pusakanya. Mas, saya mempunyai dapur pusaka tinggalan, tapi seperti ini bentuknya. Kira-kira masuk di dapur apa? Saya lihat-lihat gitu. Ini kok kayaknya saya tidak tahu ya. Di buku pun juga tidak ada, dan selama pengalaman saya dalam dunia tosan aji, saya pun juga tidak pernah menemui yang seperti itu. Nah, daripada saya memberikan nama dapur yang asal-asalan, maka saya menjawabnya tidak tahu. Saya tidak malu kok untuk bilang bawahnya kalau memang saya tidak tahu, ya saya bilang tidak tahu gitu. Daripada wah gengsi nih, saya kan senior, saya kan biasa ahli gitu, terus dikasih nama yang asal-asalan. Kalau saya tidak maunya seperti itu sobat. Jadi kalau memang saya tidak tahu, maka akan saya bilang tidak tahu. Kalaupun bahkan gini, orang yang saya yang saya jadikan sebagai biasanya senior gitu, terkadang saya tanyakan dapur yang agak-agak aneh gitu, beliau pun juga terkadang bilangnya tidak tahu. Karena apa? Karena memang sebaiknya kalau kita memang belum mengetahui tentang nama dapur tersebut, maka kita akan ngomong saja kalau memang tidak tahu. Karena gini sobat, di buku itu adalah gambar-gambarnya terbatas. Jadi banyak loh di luaran sana, banyak yang beredar di dalam dunia tosan aji itu dapur pusaka yang tidak terbukukan. Nah itulah. Nah salah satunya mungkin ini. Ini adalah dapurnya, dapur tombak. Akhirnya saya buatkan warangka tongkat komando sobat, sebagai mengingatkan saja. Jadi kalau di antara Anda di rumah ini memiliki sebuah pusaka yang bisa dikatakan mungkin terbengkalai atau nggak keramut gitu, coba Anda siasati dengan memberikan sandangan yang pantas. Nggak harus bagus, tapi yang pantas. Nah ini pun sobat, waktu itu saya pusaka ini atau tombak ini sebenarnya sudah sangat lama sekali ada di saya. Jadi ini agak terabaikan waktu itu, terus saya lihat-lihat, sebenarnya pusaka ini bagus. Akhirnya terus saya berinisiatif untuk membuatkan warangka dengan tongkat komando. Bentuknya tongkat komando seperti ini. Jadi memang gini, merawat pusaka yang banyak terkadang itu memang kita dituntut untuk menyisihkan waktu untuk mengecek, merawatnya, dan juga nyandanginya. Nah ini sobat, nyandangin pusaka atau memberikan warangka pusaka, baik itu di tombak ataupun juga di keris, itu biasanya memang membutuhkan budget yang tidak sedikit. Apalagi yang sesuai selera kita gitu loh. Karena gini, kalau nggak salah waktu itu tombak ini untuk diwarangkanya itu hanya berupa tutup saja, tapi ya sekedarnya gitu, ala kadarnya gitu sobat. Sama halnya dengan ini. Nah mungkin di video yang lalu Anda sudah menontonnya. Ini adalah tombak yang sama-sama dengan ini, waktu itu agak terpinggirkan gitu. Agak terbengkalai. Saya lihat, wah sebenarnya ini punya pesona. Sebenarnya gini sobat, setiap pusaka itu memiliki pesona sendiri-sendiri, hanya dari kita saja. Kalau dari kita itu mau untuk ngajeni, mau untuk menghargainya, maka kita pun juga akan melihat aura yang akan ditimbulkan atau yang dipancarkan dari setiap pusaka. Karena saya sangat yakin sekali setiap pusaka itu dibuat dengan tirakat yang tidak gampang, lelaku yang bisa dikatakan proses dari lelakunya dalam membuat pusaka itu tidak mudah sobat. Nah itulah kenapa setiap pusaka itu mempunyai aura tersendiri, pesona pancaran dari esoteris sendiri-sendiri. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda nih, yang kemarin mungkin belum nonton. Nah ini waktu itu agak terabaikan
terabaikan. Akhirnya terus saya sandangi sobat. Nah, disandangi akhirnya seperti ini. Nah, bagus banget ini nanti. Ini nanti akan saya finishingkan dulu ke tukang warangka saya. Coba kita akan melihat untuk yang di tongkat komando ini sobat. Sekaligus saya ingin mengajak sharing kepada Anda, kira-kira ini masuk di dapur tombak apa. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, untuk di tongkat komandonya ini, warangkanya ini adalah dari kayu telesium sobat. Nah, ini pun juga nginden. Nah, kalau Anda melihat, nah, bagus loh ini. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda melihatnya. Nah, ini untuk di looknya kita hitung bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini looknya look 9. Nah, looknya look 9. Di bagian sini sobat, ini ada odo-odonya. Nah, ini ada odo-odonya. Nah, kalau untuk saya pribadi lebih condong di tombak Doro Dasih kalau untuk ini. Nah, tetapi waktu di buku saya melihatnya Doro Dasih itu untuk di bagian sor-sorannya ini dia agak melebar sobat. Tapi kalau ini, kalau Anda melihatnya tidak begitu melebar. Nah, kira-kira ini masuk di dapur tombak apa? Kalau sobat semua ada yang tahu gitu, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar dalam dunia Tosan Aji. Kita belajar bersama-sama sobat. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira gitu, kira-kira ini masuk di dapur apa ini? Sebenarnya pusakanya bagus. Gini, setelah selesai dibuatkan sandangan tongkat komando seperti ini, saya juga gini, saya takjub sendiri. Karena apa? Karena wah, berarti memang benar ya pusaka itu meskipun bagus seperti apa, kalau dia tidak dirawat, dia diabaikan, maka daya tariknya tidak ada. Kalaupun dia katakanlah dapurnya sederhana, entah itu keris ataupun juga tombak, kalau dia dirawat, dia diajeni, dia dihormati, dihargai pusakanya, maka pesonanya itu juga akan muncul. Sama halnya dengan ini sobat. Waktu itu gitu, hanya tutup saja itu kurang menarik bagi saya. Kok enggak menarik ya? Kira-kira ini mau dibuatkan warangka yang seperti apa? Karena tombaknya ini panjang ini sobat. Kalau mau dibuatkan tutup kok kayaknya bagi saya gitu loh, kok kurang bagus, kurang menarik. Karena untuk dibilahnya sendiri ini bisa dikatakan agak pipih. Nah, tapi dia panjang gitu loh. Itulah kenapa terus saya beri ini satu, wah kalau untuk di tongkat komando mungkin bagus juga ya, karena saya masih belum memiliki tombak di tongkat komando. Ini untuk di pesinya sobat, ini pelintir, di bagian ujungnya ini pelintir untuk di dapur tombaknya. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya juga, kita sharing bersama, kira-kira sobat di antara Anda jika ada yang tahu nama dapurnya, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya masih belum mengetahui secara pasti apakah ini benar Doro Dasih seperti anggapan saya, ataukah dapur yang lainnya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bagus loh ini untuk di tongkat komandonya. Ini juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Mungkin di antara sobat ingin tahu lebih ini lebih detail, kan saya balik untuk kameranya. Oke sobat BMC, kita akan lanjutkan untuk melihat dari pusakanya. Nah, ini adalah warangkanya tongkat komando ini sobat. Nah, seperti ini. Ini dari kayu telesium nginden. Bagus loh untuk di warangkanya ini. Nah, kan dia nginden seperti ini, kayak apa ya, ada nyala api gitu, seperti itu sobat. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama wujud dari tombaknya. Ini adalah salah satu dari koleksi saya yang waktu itu sempat terabaikan, karena saya melihatnya itu untuk di sandangannya ala kadarnya. Saya waktu itu memang terkendala dengan budgetnya gitu. Jadi untuk di warangkanya ala kadarnya, akhirnya kok kurang menarik. Terus tak lihat-lihat, sebenarnya setiap pusaka itu ada pancaran tersendiri, auranya tersendiri. Tergantung kita saja, kita mau apa tidak merawatnya. Nah, setelah saya buatkan atau saya pesankan
sandangan baru. Ternyata wow, ini sangat menarik sekali nih kalau untuk saya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk di bagian tengahnya ini ada odo-odonya nih sobat. Nah, ini ada odo-odonya. Nah, nyampe di bagian sini. Nah, kalau untuk saya ini lebih condong di dapur Doro Dasih. Tapi kalau kita melihat di buku gitu, ternyata Doro Dasih itu di bagian sor-sorannya ini agak melebar, padahal ini kan tidak melebar. Nah, itulah kenapa saya ingin sharing bersama-sama, kira-kira ini masuk di dapur tombak apa sobat. Ini bagus loh tombaknya. Ini jika di antara sobat ada yang berkenan ini dengan tombak ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini adalah salah satu dari tombak yang bisa dikatakan ternyata layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Oke sobat, mungkin untuk di video ini sambil saya menunggu juga, kira-kira di antara sobat ini ada yang tahu gitu, silahkan tulis di kolom komentar, biar apa, ini adalah sebagai bahan kita untuk sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama apakah benar ini masuk di dapur Doro Dasih ataukah yang lainnya. Oke, untuk di selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mereview. Jadi beberapa hari kemarin saya mendapatkan 3 buah pusaka. Nah, itu kalau Anda melihat ada 3 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat, dan kita akan mereviewnya di video berikutnya. Untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita tidak merawat pusaka-pusaka yang ada di rumah kita. Apalagi itu adalah pusaka warisan dari leluhur kita. Kita harus selalu untuk ingat bahwasanya kita harus mengenal. Kalau sudah mengenal, kita akan mau untuk mencintai. Nah, kalau sudah mencintai, kita akan mau merawat dan juga melestarikan Tosana Aji. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.